kami, peduli dengan kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena kami punya Engkau. Kami sungguh bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk dapat memuji, memuliakan nama-Mu, dapat mendengarkan suara-Mu melalui hamba-Mu yang Kau percaya di saluran berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Segala roh-roh yang menghalangi kami untuk beribadah kepada Engkau, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah, kasih Allah sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Syukur bagi Tuhanku yang ajaib.
kasih. Terpujilah yang sangat baik. Tuhanku yang ajaib, kami tinggikan namamu, Yesus. Kami sanjung Engkau, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Belas kasihan-Mu turun bagi kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari sama-sama kita katakan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Lebih lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari
saya buka ruang saksian. Siapa yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya persilakan. Saksi silakan. Ya, salam buat semuanya. Halo, Doanya baru saja selesai penutupan sinode, Pak. Yang hadir 15.000 orang. 15.000 orang. Jadi udah 3 tahun nggak sinode, jadi meledak lah tahun ini. Tetapi tidak ada apa-apa. Luar biasa. Kirim salam buat semuanya. Terima kasih, shalom. Gereja apa Pak Richard? GPI, Pematang Siantar. GPI. Pak Arifaat sama Bu Ipun pernah kan melayani lapas Siantar kan? Oh iya, lapas. Iya. Ya, dekat dengan tempat saya itu, Bu. Oh, Kira-kira gitu. 6 kilometer lapas Siantar. Oh iya. Oh itu semangat tuh orang sana. Kalau Senang dengar repet dari rumah sekarang. Terima kasih. Iya, makasih. ya. luar biasa, Mr. Nelson. Layanannya, Tuhan berkati. Ada lagi? Bu Ipon boleh kesaksian tuh anaknya disembuhkan. Oh iya. Cerita sedikit ya. Terima kasih. Iya. Ya, saya sih bersyukur ya. Pasti bersyukur ya. Karena Tuhan kasih kekuatan untuk saya. Jadi saya kadang-kadang Pak, nggak mau mikir gitu ya. Kadang-kadang orang bilang kok kayaknya kok ibu santai-santai aja ketawa ke TV. Karena kalau juga saya ke bawah pikiran, saya ya bisa ini juga ya Pak, bisa stres juga ya. Ya saya kan manusia ya. Mana mesti ngurus anak gitu dalam keadaan begini ya. Apalagi kalau ketemu dengan orang yang ya kita kan mesti tahu juga ya iman orang ya gitu. Kadang-kadang kan iman orang nggak sama dengan iman kita ya. Kalau orang yang sudah rohani kan dia nggak penuh penghakiman ya. Mungkin juga penghakiman sebenarnya kadang-kadang ada dengar pengajaran yang salah, selalu mengatakan kalau anak Tuhan kalau sakit berarti ada dosa. Itu kan selalu dikatakan, oh berarti kamu tuh kalau sakit berarti kamu ada dosa gitu ya. Itu kan ya mungkin dia terima pengajarannya seperti itu atau bagaimana saya kurang tahu ya gitu ya. Jadi di tengah-tengah keadaan yang ada ya saya hanya bersyukur aja ya. Apalagi pas kemarin dokter bilang kalau pas saya bawa anak saya terakhir ke IGD, dokter bilang begini, Ibu anak ini harus ditinggal, kami harus layani dia secara secara lebih Intensif. Ya intensif ya. Enggak lihat Pak sampai aku jadi saya jadi hilang konsen. Lihat saya Jadi harus intensif ya perawatannya gitu ya. Semua barang-barang disuruh bawa pulang, HP. Biasanya kan kalau anak saya cuci darah, saya akan kontrol dia melalui HP. Nah, kemarin itu HP semua dibawa pulang. Jadi saya agak kalang kabut juga ya, bingung juga mau tanya gimana. Sedangkan dari dokter kasih tahu sama saya, Ibu tidak bisa hubungi saya minta nomor Ibu aja. Jadi kalau ada apa-apa dengan anak Ibu, kami kasih kabar. Kabar tuh ada 2 Bu, buruk sama tidak. Nah, saya dalam 24 jam, dalam berapa hari itu 1 kali 24 bingung. Kabar buruk atau kabar baik nih yang saya harus dapat. Kabar baik kan berarti jantungnya sudah nggak bermasalah gitu ya. Karena kemarin kan sempat juga dia bilang sama dokter kalau buang air kecil ada keluar darah gitu. Terus kalau BAB hitam sekali gitu ya. Terus nafas juga susah gitu, dia bilang gitu. Terus jadi dokter selidiki. Nah, saya hanya gimana ya, secara manusia agak ini juga ya, menghadapi semua itu ya. Saya selama beberapa hari, saya bingung harus bagaimana ya dapat kabar. Jadi selama
selama beberapa hari itu gimana ya? Saya sudah sempat juga ke rumah sakit 1 kali, tapi saya sampai di rumah sakit hanya disuruh pulang kembali. Kata dokter, Ibu pulang aja. Security juga bilang, Ibu kalau duduk di sini malahan nanti Ibu yang sakit. Nggak usah khawatir, anaknya itu dijaga oleh 2 dokter sama perawatnya 2, susternya 2. Jadi dia kalau ada apa-apa, karena dia kan semua dipakai alat semua ya, badannya seluruh badan tuh pakai alat jantung, hatinya dilihat gitu ya. Kalau cuci darah pas datang dia langsung cuci darah karena memang juga dia airnya overload ya, jadi kebanyakan air gitu ya, entah berapa itu dikasih keluar airnya gitu ya, sampai kurus banget gitu. Dan kan sebenarnya kalau untuk kasih keluar air itu kan ada berapa liter, kalau manusia tuh dikeluarkan airnya dalam tubuh kalau secara medis harus ada berapa ribu gitu, berapa ribu itu ukurannya gitu. Nah hari itu dia sampai 2.000 dikeluarkan gitu, agak ini juga ya, agak down gitu ya. Apalagi kiri kanan alat titit bunyi segala macam. Saya hanya bisa lihat dia dari TV, itu pun kadang-kadang ditutup gitu. Memang dokter nggak mau diganggu. Dokter hanya bilang pokoknya kabarnya 2 Bu. Kita kasih kabar sama Ibu. Jadi Ibu pulang saja. Kalau ada keadaan bagaimana buruk atau apa, kami kasih tahu. Jadi saya hanya beriman saja, saya bilang Tuhan ke dalam tangan-Mu kuserahkan. Pasti kalau misalkan dokter bilang kalau ada kabar buruk, pasti kabar buruk maksudnya kan menurun kondisinya. Karena di dalam ruangan itu kan hanya boleh ada 2 orang gitu ya. Orang yang selama dia 1 minggu di dalam ruangan itu di HCU, ruangan HCU, dia kan dari IGD pindah ke HCU. Dari ruangan HCU itu nggak boleh ada 1 orang pun masuk kecuali dia dengan pasien 1. Nah pasien yang di sebelah udah gonta-ganti, baru masuk udah mati, baru masuk lama 1 jam kemudian mati, baru masuk. Terus saya tanya begini sama si Yafet, kamu gimana perasaannya? Takut? Ya takut Mi, orang di sebelah tiba-tiba masuk, 2 jam kemudian teriak mati Mi, 2 jam kemudian teriak mati Mi, ganti-ganti. Dia sendiri ya puji Tuhan ya, karena banyak yang dukung dalam doa juga ya, jadi ada kekuatan untuk dia. Jadi dia sendiri selama 1 minggu nggak apa-apa. Tiba-tiba yang saya lagi Zoom tuh, yang hari Jumat ya, tiba-tiba dia ada telepon, saya lihat kok ada telepon masuk. Jadi saya makanya langsung saya angkat. Saya tuh kalau nomor telepon nggak saya kenal, itu nggak bakalan saya angkat gitu. Kalau saya lihat nggak ada namanya ya, biasanya kalau ada telepon saya sudah save berarti ada namanya di situ. Tapi kalau nggak ada namanya, itu nggak bakalan saya angkat. Tapi hari itu saya lihat nggak ada namanya, tapi kok berkali-kali dia bel, berarti ini penting. Begitu saya angkat, ternyata si Yafet yang telepon. Dia bilang, Mi, aku jantungnya sudah sembuh, katanya dia gitu. Besok sudah pindah di ruangan biasa gitu. Ya puji Tuhan, saya bersyukur. Ya, masih kalau cuci darah masih tetap bergumul ya supaya dia cuci darah. Kemarin dia cuci darah sudah 3 kali cuci darah, jadi harusnya jadwal hari Senin ini besok ini kan hari Minggu, hari Senin besok dia harus jadwal cuci darah. Tapi dokter bilang enggak karena kemarin sudah 3 kali cuci darah, jadi hari Senin ini enggak dipindah ke hari Selasa. Dan saya bersyukur karena kekuatan Tuhan. Saya hanya berserah aja sama Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi biarlah kehendak Tuhan ya. Kita sih manusia maunya ini ya, maunya kita supaya sehat, pulih. Tapi kan maunya Tuhan gimana ya? Maunya Tuhan pasti Tuhan tahu dah yang terbaik ya. Seperti kayak Pak Hari ini juga melihat kan, banyak orang supaya berdoa supaya dia melihat. Tapi ada banyak juga hamba-hamba Tuhan yang terpanggil itu bilang enggak, Tuhan enggak berbicara untuk doa untuk mata kamu, Tuhan berbicara supaya Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Dan saya hanya berdoa, pasti Tuhan tahu yang terbaik buat anak saya ya. Kalau saya cuma berdoa begini, Tuhan kalau Engkau mau sembuhkan pasti bisa. Karena kalau Tuhan mau pasti bisa. Tapi kalau Tuhan yang beracara, apalah yang Tuhan pasti buat pasti baik adanya, ya kan? Kayak Pak Hari nih, dia nggak sembuh, nggak berdoa, orang berdoa matanya nggak sembuh. Ya Tuhan kan lebih tahu. Siapa tahu dikasih lihat dia main lagi ke night club kan? Siapa tahu dikasih lihat dia kembali lagi ke dunia yang lain. Dia nggak Grace ketawa. dia kembali lagi ke yang dulu itu ya kan? Tuhanlah yang lebih tahu keadaan kita
Tuhan tahu yang terbaik ya kan, siapa tahu Tuhan sembuhkan matanya dia balik lagi ke cewek-cewek kan, yang main cewek-cewek terus. Iya kan? Cewek-cewek. Bukan coba cewek-cewek lagi kan. Namanya di Dai Club kan dugem gitu ya. Dan saya hanya bersyukur hari ini dia sudah pulang. Tadi pagi dia bilang dokter, tadi malam saya pergi ke rumah sakit, dokter bilang dia besok hari Minggu pulang. Terus saya bilang sama dia, saya WA sama dia kan sudah pegang WA. Gimana kamu mau pulang dijemput atau mau sendiri? Biasanya kan dia suka sendiri. Udah sendiri aja kuat kata dia gitu. Ya udah. Dia pulang, saya bilang kamu itu pesan aja Grab terus kamu pulang. Dan puji Tuhan saya kaget dia sudah di depan pintu. Dan saya percaya itu aja saya punya keyakinan dan punya pedoman dalam hidup saya. Kalau Tuhan mau pasti sembuh. Itu aja. Kalau Tuhan mau, pasti terjadi. Ya Tuhan kan lebih tahu. Ya siapa tahu begitu ya dia sembuh, kitanya aja yang orang tuanya juga jadi jarang berdoa, jadi lupa. Zona nyaman kan? Zona nyaman kan paling enak gitu. Kalau kita udah di zona nyaman kan kayaknya lancar-lancar aja semua, kayaknya paling enak. Tapi kalau kita ada goncangan-goncangan, tentunya kita pasti akan pegang erat. Kan angin sepoi-sepoi kan membuat kita seringkali kan ya tergeletak, tapi kalau kita dapat angin badai pasti kita pegang kencang-kencang kan supaya dia nggak jatuh ya. Dan begitulah di dalam kehidupan. Dan saya hanya bersyukur, saya berterima kasih buat family ministry yang selalu berdoa untuk anak saya, Ibu Messi, Pak Gembala Kemingguan, Ibu Grace, Pak Joni, Pak Derikson yang selalu dukung dalam doa. Kalau tanpa dukungan Anda sekalian mungkin kami akan lemah, tapi Tuhan bilang satu tubuh saling membantu satu dengan yang lain ya. Kalau ada yang lemah, biar yang kuat membantu. Dan saya sangat bersyukur saya ada di komunitas ini. Tuhan saja yang membalas apa yang Anda buat untuk kami. Kata orang bilang, Tuhan berkati sampai 7 turunan. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Mungkin Pak Sampeyako mau bersaksi? Ya, Pak Johan Sampeyako. Ada teman-teman tuh dari Jakarta itu. Banyak tamu dia. Ibu Rini Juwanto sama Ibu Popi. Iya. Lagi ya. Kami lagi mau pelayanan di desa Jetis di Cilacap. Oh. Kami ada pelayanan bersama dengan Ibu Rini. Oh iya, salam buat Bu Rini. Ibu Rini dengan Ibu Popi. Iya. Ibu Rini, Ibu Popi. Hari ini ya? Ya, ini mereka ini. Itu kaosnya dari mana itu kaosnya? Bagus itu kaosnya. Halo, shalom. Halo, shalom. Ini Ibu Rini, Ibu Rini. Iya. Ibu Rini. Ibu Rini, selamat melayani, Ibu Rini. Selamat melayani ya. Selamat melayani, sehat selalu ya. Terima kasih. Nanti besok saya bersaksi menyambut anunya Ibu Ipon ya. Iya. Ya, kami mau ibadah dulu. Oke. Ya, puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan suara Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan, Dia akan sampaikan untuk kita pada sore hari ini. Kita akan memuliakan nama Dia. Sudah. Kita akan tinggikan nama Dia. Haleluya. Roh Kudus Kau hadir di sini. Oh iya, hidup ini adalah kesempatan. Itu yang paling cocok. Untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani
Jangan sia-siakan waktu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas segala kesempatan yang Tuhan berikan pada kami, sehingga kami boleh melayani Engkau lewat Zoom ini, di mana family ministry yang telah membuat acara ini sampai hari ini boleh berlangsung dengan baik. Dan kami percaya ibadah pada sore hari ini Tuhan yang akan memimpin kami semua. Firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama akan menjadi bagian yang utama di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua pada sore hari ini keadaannya semua sehat-sehat saja ya. Semua dalam keadaan yang baik. Amin. Ya, lagu tadi mengatakan selagi kita ada kesempatan, kita melayani Tuhan. Ya, supaya kita bisa menjadi berkat selama kita melewati kehidupan ini. Karena hidup ini adalah satu perjuangan yang harus kita perjuangkan menjadi berkat bagi yang lain, ya, bagi siapapun. Kita boleh jumpa dengan siapapun untuk bersaksi tentang kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Tema kita pada sore hari ini adalah hidup bagai rumput. Baik, kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke 23 sampai 25. 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25. Saya mohon Bapak Gembala untuk dapat membaca. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, apalagi dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25, maka kita akan menemukan banyak hal yang telah mendahului ayat-ayat yang kita telah baca tadi. Ya. Bagaimana Tuhan memberi suatu pengajaran dalam hidup kita. Tuhan mengajarkan hal-hal yang luar biasa, termasuk di dalamnya ada suatu ketaatan, termasuk juga di dalamnya kita mengandalkan Roh Kudus dan hidup di dalam kekudusan. Juga kasih yang merupakan kunci terbesar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu juga adalah suatu ajaran penting yang diajarkan oleh firman Tuhan, oleh Kristus sendiri, di mana kita dilahirkan ya bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan hal yang bersifat kekal, bersifat abadi,
benih yang di mana kita boleh dilahirkan, yaitu benih rohani, yaitu firman Allah. Kita boleh dilahirkan kembali oleh benih yang tidak akan pernah punah, yang di mana benih itu jugalah yang membuat kita bertumbuh dalam kehidupan kita, yaitu iman kita menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin ya kita sebagai manusia biasa seringkali kita punya cita-cita, punya rencana, punya planning dalam hidup ini. Ada yang punya planning ya, kalau dia anak muda, dia masih remaja, dia punya rencana untuk menjadi orang sukses. Ya, kalau dia sudah dewasa, dia punya planning bahwa dia akan menikah. Ada juga yang punya planning, wah, saya nanti kalau menikah, saya harus punya anak sekian. Ada juga yang punya planning, saya harus menjadi pengusaha yang hebat. Ada juga yang bercita-cita untuk menjadi seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang terkenal. Ada juga yang bercita-cita untuk menjadi seorang penyanyi atau pemusik yang terkenal. Bahkan ada juga yang bercita-cita untuk menggapai sesuatu setinggi langit. Itu semua tidak ada salahnya selama kita memperjuangkan itu dengan cara-cara yang benar. Apalagi dengan memohon tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita yang merupakan cita-cita, planning, atau program yang kita inginkan terjadi di dalam sepanjang hidup kita. Tetapi satu hal yang mau saya katakan bahwa adalah yang terbaik ketika kita berusaha bagaimana kita mengubah hidup kita untuk menjadi satu kehidupan yang berarti bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Mungkin kita baca dulu satu ayat di dalam Efesus 5, ayat yang ke-15. Nah, mungkin Pak Gembala dapat tolong saya untuk membacakannya. Efesus 5, ayat 15. Ya, demikian firman Tuhan Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Iya, terima kasih Pak. Kita harus memperhatikan kehidupan kita. Kalau kita renung-renungkan sejak kita kecil sampai hari ini, bagaimana kita hidup? Bagaimana kita berlaku, bersikap, ya, berbuat, berkata-kata dalam sepanjang perjalanan hidup kita sampai hari ini? Apakah saya sudah menjadi orang yang bijak, orang yang arif, orang yang tidak hanya mau mementingkan diri sendiri, tetapi kita bijak dalam menghadapi segala situasi dan keadaan yang di mana kita ada di sana, ya. Kalau mungkin kita sebagai seorang pelayan Tuhan, tentunya kita harus hidup sebagai seorang pelayan Tuhan. Seorang pelayan adalah seorang yang melayani, pelayanan sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada yang melayani menyampaikan firman Tuhan. Ada yang melayani menyampaikan, menaikkan puji-pujian atau memimpin puji-pujian. Ada yang melayani di musik, ya, dalam hal ini musik gereja, musik rohani. Ada juga yang melayani mungkin di hal-hal yang bersifat sekuler. Semua itu adalah
untuk kehidupan kita. Dan semua itu adalah suatu kebaikan yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita bisa merubah dari kehidupan kita yang gelap, itulah yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus datang ke dunia ini untuk merubah kehidupan yang gelap, masuk pada satu kehidupan yang terang, hidup yang jelas, hidup yang berkenan. Dan tentunya kita harus bisa merubah jika kita tahu bahwa kita ada di sisi yang tidak benar. Kita juga tahu bahwa kita ada di sisi yang tidak disukai oleh Tuhan. Mungkin juga sesama kita. Itu sebabnya kita perlu merubah kehidupan kita. Ya, sebagaimana apa yang dikatakan di dalam Roma ya, coba kita baca Roma 12 ayatnya yang ke-2. Roma 12 ayat ke-2, Pak Komingguan. Ya, demikian firman Tuhan, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ya, luar biasa. Akhirnya dikatakan sempurna, yang sempurna. Jadi kita harus bisa merubah kehidupan kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Menjadi serupa dengan dunia ini sebenarnya apa? Kita tahu pergaulan duniawi tentunya banyak hal yang bertentangan dengan Tuhan. Kalau dulu kita nggak suka melayani, kita lebih suka ke diskotik, ya, kita rubah itu. Lebih baik kita ke rumah Tuhan atau melayani Tuhan. Kalau dulu kita suka selingkuh, ya, kita rubah itu supaya kita jangan selingkuh lagi. Ya, kita setia kepada pasangan kita. Kalau dulu kita suka minum-minum, ya, kalau minum air putih nggak apa-apa, minum kopi oke. Tapi kalau minuman keras, minuman yang memabukkan, ya, kita tinggalkan itu. Maka kita carilah minuman-minuman yang menyehatkan badan kita, ya, seperti anak saya, karena dia tidak minum air putih, dia hanya minum yang berupa minuman-minuman yang, ya, mungkin boleh minuman itu, tetapi jangan signifikan, mungkin sekali-sekali. Tapi mungkin dia sudah menjadikan satu minuman itu satu minuman yang sudah kebiasaan, dan setiap detik atau setiap menit atau setiap jam minum minuman yang sebenarnya tidak memberi kesehatan pada tubuh, sehingga berakibat pada apa yang dia alami sekarang. Ya, saya memang bukan peminum dulu, tapi saya pernah juga tahu apa artinya minum bir, apa artinya minum anggur, ya, apa artinya minum minuman ada dulu namanya Johnny Walker, bukan Johnny Iskandar, ya. Ada dulu minuman Johnny Walker. Apa artinya kalau kita minum whisky? Kalau di Manado ada satu minuman yang disukai di sana, ya, di Minahasa, cap tikus, cap tikus, sehingga ada orang-orang yang waktu meninggalnya, pada satu hari ada seorang yang meninggal, bapak-bapak meninggal karena dia banyak minum cap tikus. Akhirnya pada waktu dia khotbah di kuburan itu, pendeta berkata, ya, orang ini meninggal, ya, pergi, tinggalkan kita. Ya, dia lahir
dari debu. Dia ada dari debu. Tetapi dia kembali ke liang kubur karena tikus yang mengambil. Ya. Karena apa? Minumannya cap tikus. Bahkan dulu saya pernah tahu ada cerita-cerita, ya, ada hamba Tuhan mengkhotbah hari Minggu. Ini bukan di kita ya, banyak ya dulu ada di daerah Minahasa. Satu hamba Tuhan dia mengkhotbah, dia pikir kalau supaya nggak grogi, dia minum dulu cap tikus. Katanya itu air kata-kata. Itu hamba Tuhan, saudara. Tetapi saya tidak tahu apakah dia sudah berubah waktu itu atau bagaimana. Ya, bahkan kita pun di dalam kehidupan ini harus mengalami suatu perubahan, masuk pada apa yang namanya kehendak Tuhan. Sebab hidup kita harus menjadi satu kehidupan yang memuliakan Tuhan, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, kehidupan yang melakukan kehendak Tuhan. Bahkan kita boleh mencapai kesempurnaan itu kalau kita sampai pada akhirnya nanti kita benar-benar ada di dalam kehendak Tuhan atau berkenan kepada Tuhan. Di dalam hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Ya. Karena apa yang dikatakan di dalam ya, yang kedua yang harus kita lakukan, ketiga ya, di dalam Efesus 5 kembali lagi ayatnya yang kedua. Efesus 5 ayat 2. Ya, kita tolong Pak Kominggo. Efesus 5. Enggak ada Pak Joni aja. Oh, Pak Joni. Oh, ya. Pak Joni boleh. Ya, Efesus 5 ayat 2. Ya. Oh. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Amin. Yang ketiga, kita harus hidup di dalam kasih Tuhan. Sebagaimana Kristus yang telah mempersembahkan hidupnya menjadi persembahan yang harum. Wah, luar biasa. Ya, rupanya kasih adalah satu peran yang penting dalam karakter hidup kita untuk menjadi orang yang memuliakan Tuhan, bahkan bisa dimuliakan oleh Tuhan. Karena kita hidup sesuai dengan titahnya, sesuai dengan perintahnya. Ya, hendaklah kamu mengasihi satu sama yang lain, mengasihi saudaramu, mengasihi orang lain. Ya, kasih merupakan kunci yang harus ada dalam kehidupan kita untuk kita bisa sampai kepada apa yang dikatakan di dalam Roma 12 tadi ayat yang kedua, ya, yaitu menjadi orang yang berkenan. Kasih adalah sesuatu yang luar biasa, ya, karena di dalam kasih itu ada kelembutan, di dalam kasih juga ada ketegasan. Di dalam kasih ada pengorbanan. Di dalam kasih ada pengertian. Bahkan di dalam kasih ada saling memberi, saling berbagi. Ya, karena Kristus datang ke dunia ini pada dasarnya karena kasih Allah kepada kita semua. Dia tidak rela melihat kita yang hidup di dalam dosa, hidup di dalam kebencian, hidup di dalam kerugian, hidup di dalam kekejaman, hidup di dalam tekanan, hidup di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu sebabnya Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita supaya kita memperoleh kemenangan dari Tuhan. Dan kita dapat hidup, dapat berkata kepada Tuhan bahwa puji Tuhan,
Karena Tuhan telah datang ke dunia ini, yaitu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saudara dan saya, sehingga kita boleh mencapai orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Luar biasa ya. Kalau ada lagu ya, lagu ini lagu cukup lama tapi ya bagus lagu ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Kasih, ada pengampunan, ada saling memaafkan, ada kelembutan di dalamnya. Orang-orang percaya harus hidup dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Amin. Ya. Kita harus hidup dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Kita harus hidup dengan penuh kecintaan kepada sesama, bukan dengan kebencian. Kita harus hidup sebagaimana apa yang Tuhan inginkan dari kita, yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Sebab hidup ini sempit, hidup ini tidak panjang. Hidup ini dikatakan Alkitab bagai ya rumput, seperti rumput. Ya, sebentar nanti rumput akan layu, bunga-bunga akan gugur. Ya. Makanya saya beri tema hidup bagai rumput. Kenapa? Karena tidak ada yang harus kita banggakan dalam hidup ini, selain kita memuliakan Tuhan. Apa yang kita mau banggakan dalam hidup ini? Punya rumah bagus, ya satu saat rumah akan roboh. Punya istri cantik, satu saat Tuhan akan ambil dia. Ya. Punya anak-anak pintar, satu saat Tuhan juga akan panggil mereka. Punya kendaraan bagus, mobil bagus, satu saat kita tidak bisa memiliki untuk selamanya. Pokoknya semua yang ada di dunia ini hanya sementara. Hal-hal inilah yang menyangkut kehidupan kita. Ya. Sebab ada begitu banyak orang berpikir ketika mereka mempunyai segala sesuatu, ya mereka pikir hidup ini sudah aman. Kita ingat di Alkitab juga ada perumpamaan tentang seorang yang kaya, dia sudah punya segala sesuatu, makanan apa semua, pokoknya dia punya, dia pikir wah dia nggak bakalan lapar lagi, ya kekayaannya begitu banyak, dia bisa hidup untuk selama-lamanya. Tapi Tuhan tidak suka dengan orang yang demikian. Malam ini juga engkau akan kuambil. Wah, luar biasa. Saudara-saudara, jadi tidak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup ini kecuali hanya Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dapat kita banggakan. Sebab Dia yang mengatasi seluruh kehidupan kita. Kalau demikian, bagaimana? Coba kita baca di Efesus 5 ayat yang ke-16 tadi. Efesus 5 ayat 16. Apa yang harus kita buat? Ya, harus bagaimana kita? Ya. Demikian firman Tuhan, Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Ya, terima kasih Pak. Pergunakanlah waktu yang ada. Selagi kita masih ada waktu, masih ada kesempatan. Nah, ini dia punya teks Dia punya nafas dari lagu hidup ini adalah kesempatan, ya. Dia punya arti yang sebenarnya. Selagi ada kesempatan, ya. Dia punya konteksnya. Selagi ada kesempatan, ada waktu, kita berikan seluruh kehidupan kita
untuk melakukan kehendak Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Karena itu kita mau apa lagi? Sekali lagi tidak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup ini. Tetapi jika engkau bisa berkarya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, itulah yang terbaik. Nah, sehingga pada saatnya nanti ketika Tuhan memanggil saudara dan saya, kita sudah menjadi berkat. Ya. Bagi orang lain, bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, sahabat kita, bagi siapapun, terutama bagi Tuhan. Kita sudah menjadi berkat. Waktu yang ada kita gunakan. Jangan kita sia-siakan waktu ini. Waktu ini sudah singkat. Waktu Tuhan sudah singkat untuk saudara dan saya. Kita memang tidak tahu kapan dia datang. Tetapi dia datang bagaikan seorang pencuri. Di mana kita tidak tahu, tiba-tiba dia datang. Dan ketika dia datang, kita tidak punya kesempatan lagi untuk bersiap-siap. Tetapi kita harus ikut dengan apa yang dia akan lakukan pada waktu dia datang. Jangan kita menjadi seperti 5 gadis yang bodoh. Kita harus menjadi seperti 5 gadis yang pintar, menyediakan apa yang harus dia siapkan, menyiapkan minyak ya untuk keperluan, bukan untuk cuma jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang, sehingga walaupun gadis-gadis yang pintar ini, ya 10 gadis ini mereka menunggu, tetapi yang 5 pintar, waktu Tuhan datang atau pengantin itu datang, maka dia ternyata dia siap. Ya, 5 gadis ini siap. Nah, 5 gadis yang bodoh, mereka cuma pas-pasan minyaknya. Waktu si pengantin datang, mereka kelabakan, orang bilang ya. Mereka bingung. Tuhan menolak mereka. Saudara, jangan sampai Tuhan menolak kita. Karena itu di dalam hidup ini untuk kita bisa lebih lebih baik di dalam memperjuangkan hidup ini sebelum Tuhan panggil kita, maka kita perlu Roh Kudus yang akan menjaga kita. Ya, kalau saya ambil gambaran bahwa minyak itu berbicara Roh Kudus. Ya. Kalau kita kehilangan hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak punya persiapan apa-apa, apalagi kita tidak hidup di dalam kepentingan Tuhan untuk kita, ya, hidup di dalam kekudusan karena Tuhan itu kudus. Ya. Karena itu kita harus hidup kudus. Artinya hidup kudusnya harus bagaimana, Pak? Kalau gitu saya nggak boleh kerja lagi ya. Kalau begitu saya ini ya Pak, nggak bisa melakukan hal-hal yang biasa saya lakukan. Kudus adalah di mana kita tetap mempunyai hubungan baik dengan Tuhan dan melalaikan keduniawian kita dalam hidup kita. Kudus, kita harus menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan dan melalaikan keduniawian kita. Artinya kita tinggalkan sifat-sifat duniawi yang hanya mau ya pesta pora, hidup glamor, hidup hura-hura. Tetapi walaupun kita kelihatannya sepertinya kita ini sepi, tidak ada apa-apanya, tetapi kita punya hubungan baik, kita punya hubungan yang erat dengan surga. Karena Tuhan ada di surga. Itu sebabnya kita perlu mengadakan komunikasi dengan surga, yaitu lewat hubungan kita dengan Tuhan. Dan bagaimana kita bisa melakukannya? Roh Kudus yang akan menolong saudara dan saya untuk bisa berkomunikasi baik dengan Tuhan. Saudara, hidup ini singkat. Ya, singkat. Ayat terakhir kita baca. Ayat yang ke-16
dari Efesus pasal ayat 17 dari Efesus pasal 5 tadi. Ayat 17, Pak. Ya. Haleluya. Ayat 17. Efesus 5 ayat 17. Ya, demikian firman Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Iya, terima kasih. Amin. Karena itu kita tidak boleh bodoh. Ya, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Ya. Kita jangan menjadi orang yang bodoh, tapi kita harus menjadi orang yang bijak. Kita harus menjadi orang yang pintar. Pintar di dalam Tuhan. Bukan pintar untuk melakukan kejahatan. Tetapi kita pintar bagaimana kita mempergunakan hidup kita. Selagi Tuhan masih percayakan kita ada pada hari ini dan seterusnya dalam melakukan tugas-tugas panggilan yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita lakukan. Sekali lagi, mari kita lakukan. Sebab hidup ini hanya singkat. Dikatakan bagai rumput. Seperti rumput ya, yang akan layu. Seperti bunga yang akan gugur. Ya. Karena itu, sebelum layu, ya, mari kita melakukan hal-hal yang terbaik. Sebelum gugur, mari kita melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Ya, hidup manusia seperti rumput, seperti bunga yang gugur. Tetapi firman Tuhan tetap kekal untuk selama-lamanya. Amin. Buat firman Tuhan, saya tutup dengan satu pujian ya. Ya, baru kita berdoa. Saya tutup dengan satu pujian dulu, baru kita berdoa. Nanti saya akan berdoa. Ya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tetapi kuasa firman-Mu selalu berbicara dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami menjadi pelaku firman yang benar, yang baik, setia dan taat kepadamu. Sebab kami menyadari bahwa hidup ini bagaikan rumput. Sebentar akan layu. Dan bagaikan bunga sebentar gugur. Tetapi firman-Mu adalah kekal untuk selama-lamanya. Karena itu kami mau berusaha untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menjadi berarti untuk kemuliaan
nama Tuhan. Terima kasih Tuhan berfirman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih selamanya. Pendeta Arifaat yang sudah menjadi berkat ya. Memang kita harus menyadari ya, kita hidup ini bagaikan rumput ya. Saya juga merasakan ya, hidup ini singkat ya. Kan juga saya katakan hidup bukan bagai rumput saja, sebagai uap ya, karena di Yakobus 4 ayat 14 dan 15 demikian firman Tuhan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya. Saya selalu teringat 1 Petrus 4 ayat 2. Kita ini semua punya waktu sisa ya. Saya sudah mau 60 ya. Yohanes 10 ayat 10 bilang firman Tuhan manusia bisa hidup 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Berarti kalau saya udah 60 berarti 10 tahun lagi ya. Kalau itu Tuhan masih kasih waktu. Itu singkat loh, 10 tahun. Ya, kalau bisa sampai 80 ya 20 tahun. Itu kalau kuat. Ayo kita 1 Petrus 4 ayat 2 ya, yang mengatakan supaya waktu yang sisa jangan kau pergunakan untuk keinginanmu, tetapi biarlah kehendak Tuhan menjadi. Itu apa? Kita menuruti segala perintahnya. Ya. Filipi 1 ayat 22, hidup yang berarti itu hidup yang memberi buah pertobatan, ya. Menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Kita banyak teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan. Saya rasa masih ada. Dan bahkan kalau saya tanya teman saya masih banyak. Berarti tugas kita masih banyak juga, belum selesai. Ayo kita selesaikan bersama Yesus. Ya. Kita punya talenta apa? Kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Jangan bilang, oh saya bukan pendeta, saya bukan hamba Tuhan, saya nggak bisa. Nah ini kadang-kadang manusia ini menutup diri ya. Seperti 5 gadis bodoh ya. Punya talenta tapi dia nggak bisa pergunakan itu talenta. Ya, saya percaya di family nggak ada yang seperti itu. Tapi ya kita jangkau jiwa ya. Family ministry jangan puas dengan apa yang ada sekarang. Tapi terus kita jangkau jiwa-jiwa. Kita cari teman-teman kita yang mungkin sudah lama tidak beribadah, yang suam kuku ya. Bahkan yang belum percaya kita gabungkan di family ministry. Karena di family ministry ini kan ada kesaksian hidup bagaimana orang bisa dipulihkan Tuhan. Ya, saya percaya pendeta Arifaat juga nggak ada yang kebetulan dipulihkan oleh Tuhan. Ya, dulu penyanyi gabungnya dengan penyanyi pop ya, tapi luar biasa. Akhirnya bisa ketemu sama Ibu Ipon, bisa akhirnya dipakai Tuhan bersama-sama. Demikian juga anak-anaknya ya, bisa bermain musik ya, bisa berkarya di dalam pelayanan bersama Tuhan. Itu nggak ada yang kebetulan. Ya, saya percaya itu kita ini bukan hanya orang-orang yang terpanggil, tetapi menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Pendeta Arifaat yang sudah menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati terus ya. Pelayanan Pendeta Arifaat bersama Ibu Ipon, anak-anaknya juga Yafet disembuhkan ya. Saya percaya, yakin sekali Yafet pasti akan disembuhkan. Ginjalnya akan diganti dengan yang baru itu. Amin. Ya, ini ada pengumuman untuk besok. Kita tetap ada ibadah family ministry. Jangan sampai terlewat. Besok kita akan dilayani oleh Pendeta Kiki Barnabas. Itu Chandra Kirana kenal itu. Ya. Kita akan mendengar kesaksiannya bagaimana beliau bisa dipakai oleh Tuhan. Ya. Dia punya salon di daerah Pluit. Ya. Salonnya Kiki Salon. Ya. Dia penata rambut. Ya, tapi dia sekarang juga melayani Tuhan.
Ya, nanti kita akan dengar besok kesaksiannya bagaimana dia bisa dipakai oleh Tuhan. Kesaksiannya dahsyat. Ya, kita dengar besok. Jangan Pak Kiki berpuasa. ya. Ya, Kiki. Kiki Punya Barnabas. salon dia kan? Ya, punya salon di Pluit. Iya. Iya betul. Saya jadwal beliau susah sekali ya. Tapi akhirnya berhasil juga. Dia bilang, oke, Mami, saya siap. Tanggalnya, ya udah saya tentukan. Iya, sering ketemu. Ya, kita jangan lewatkan ya. Kita sama-sama beribadah besok, sehingga kita bisa menerima berkat firman Tuhan. Silakan untuk satu lagu Pendeta Arifaat sebelum masuk doa syafaat oleh Ibu Adeline. Oke. Bu Adeline siap ya untuk doa syafaat ya. Ya, Ibu Adeline, doa syafaat. Ya, kalau tidak, saya doa syafaat ya. Mari kita satu lagi kita berdoa. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sungguh menegur setiap hati kami Tuhan, untuk kami dapat menyadari bahwa hidup kami ini seperti rumput, yang sebentar kelihatan, yang sebentar lenyap Tuhan. Kami menyadari Tuhan, ada batas waktu kehidupan kami, orang percaya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau berkarya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, perlengkapi kami semua dengan senjata firman-Mu Tuhan, yang sungguh dapat kami keluar sebagai pemenang. Kami berdoa khusus untuk Pendeta Arifaat sama Ibu Ivon yang sudah melayani pada sore yang indah ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Kau pagari dengan malaikat terang-Mu Tuhan, agar Pendeta Arifaat sama Ibu Ivon tetap sehat, tetap kuat, tetap eksis di dalam melayani Kau. Berkati juga kami terima kasih untuk anak-Mu Yafet Tuhan, yang sudah Kau sembuhkan dari sakit penyakit jantungnya Tuhan, sudah Kau beri kenormalan kembali. Kami percaya Yafet akan sembuh total, terutama juga buat ginjalnya Tuhan. Kau gantikan dengan yang baru. Kami percaya Tuhan, Kau punya stok yang baru Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, sehingga Yafet tidak cuci darah lagi Tuhan. Kami percaya juga memberkati
Pendeta Arifat bersama Ibu, anak-anaknya, mantu cucunya juga dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Sehingga apapun yang dilakukannya Tuhan, perkenanan-Mu selalu ada. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam melayani Engkau, banyak jiwa-jiwa yang menangkan Tuhan. Menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Juga berkati, kami berdoa juga untuk Bu Messi yang malam ini Tuhan akan berangkat bersama tim PMD Tuhan ke Bengkulu bersama pendeta Arif, pendeta Elmanik juga ya Tuhan, bersama rombongan yang lain. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberkati pelayanan misi ke Bengkulu Tuhan. Kami berdoa khusus untuk Bu Messi, kiranya Kau pagari dengan malaikat terang-Mu Tuhan. Kendaraan yang dipakainya malam ini Tuhan, tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus, malaikat surga-Mu yang selalu menyertai, melindungi, bahkan sampai ke tempat Bengkulu dengan tanpa kekurangan suatu apapun. Terlebih lagi di dalam pelayanannya Tuhan, kesehatannya Tuhan, Kau sertai Bu Messi bersama pendeta Manik juga teman-teman yang lain Tuhan, sehingga pelayanannya berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu, biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan di Bengkulu dan sekitarnya Tuhan. Berkati juga anak-anak Bu Messi yang ditinggalkan bersama mantu cucunya. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu yang selalu sempurna. Berkati Bu Messi Tuhan di dalam pelayanannya, biar dia dapat melakukannya lebih sungguh lagi Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati PMD Tuhan, berkati pelayanannya. Kami percaya Tuhan, menjadi berkat kemanapun Kau utus para hamba-Mu malam ini yang berangkat ke Bengkulu di dalam nama Yesus. Berkati Wadelin, berkati usaha kebabnya Tuhan, berkati suaminya yang ada di Kota Palu, juga ketiga anaknya Kau berkati. Bu Grace juga Kau berkati. Kesehatannya, anak mantu cucunya, terlebih lagi pelayannya Tuhan, yang mana dia selalu melayani ke rumah sakit, berdoa untuk orang-orang yang sakit, dan berkunjung juga apapun yang dilakukan Bu Grace Tuhan, kiranya perkenanan-Mu selalu ada, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Berkati juga Pak Anpal yang ada di Bali. Terima kasih Tuhan, yang mana Pak Anpal juga akan memiliki seorang cucu Tuhan. Berkati kandungan di dalam anaknya yang sedang mengandung 7 bulan, jalan ke-8, Kau berkati, sehingga cucunya boleh sehat, boleh lahir dengan normal, sebagai cucu yang pertama. Berkati Pak Anpal, berkati isinya juga Kau pilih menjadi anak-Mu Tuhan. Berkati juga anak-anaknya Pak Anpal, juga pekerjaan Pak Anpal, semuanya dibuat berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Berkati Pak Joni Iskandar, berkati kesehatannya, berkati anak mantu cucunya, juga berkati warung wohohnya, juga Kau yang buka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Berkati juga pendeta Derikson yang hari ini berakhir hak ayatnya Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati gerejanya, berkati jemaat-jemaatnya, isinya juga kedua anaknya Kau berkati dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Kiranya Kau pakai pendeta Derikson menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, sudah mendengar firman-Mu Tuhan, dan saatnya juga kami akan mau angkat kedua tangan kami, mau menerima berkat yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku, kepada-Mu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati Kau, dan Tuhan Yesus melindungi Kau. Tuhan Yesus menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuat berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan disenangkan. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah terima berkat firman Tuhan, sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Joni Iskandar untuk memandu bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk Pak
Pendeta Hari Paat yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita hari ini. Satu tema yang luar biasa, hidup bagai rumput. Ya memang kita sudah jadi manusia baru ya, yang lahir bukan dari manusia, tetapi melainkan dari Bapa yang abadi. Seperti yang dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 23. Dan kita juga hidup sebagai rumput dengan segala kebesarannya, seperti bunga rumput ya. Ini kebesarannya bukannya kebesaran Tuhan, tapi prestasi kita ya selama hidup ini, kita menjadi apa. Nah itu prestasi yang kita raih itu seperti bunga, ya, bunga rumput yang mungkin sering kita lihat indah ya kalau dipandang mata. Tapi kita juga harus ingat bahwa rumput maupun bunganya itu lambat laun dia akan menjadi kering dan layu dan akhirnya gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Itulah kira-kira yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Hari Paat yang bisa memberkati kita semua. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu yang mempunyai ada pendapat lain atau ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hari Paat. Saya persilakan ya. Jadi harus sesuai dengan tema kita ya, hidup bagaikan rumput. Nah, saya persilakan untuk pertama Ibu Messi, apa bisa? Lagi ada di restoran ya? Iya Pak, lewat dulu Bisa? ya Pak. Saya lagi di restoran. Ya oke Bu, selamat menikmati. Terima kasih itu firman-Nya. Ya Tuhan berkati. Terima kasih Pak Joni. Ya Bu. Baik kalau gitu saya panggil Ibu Adeline, bisa? Halo? Shalom Pak Joni. Masih di kedai ya? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Pendeta Hari Paat. Temanya tadi saya tidak mendengar sepenuhnya karena saya lagi latihan buat upacara tanggal 17 Agustus. Tapi temanya hidup menjadi rumput. Memang kalau kita hidup menjadi rumput, rumput itu kan adalah hidup yang tidak bertahan lama ya Pak. Gitu. Ketika masanya dia akan singkat, dia akan mati rumputnya. Jadi hidup kita seperti itu. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, walaupun kita sudah misalnya tidak ada di dunia ini, tapi apa yang pernah kita terapkan ke orang, kita akan selalu diingat gitu Pak. Jadi hanya itu saja, biar kiranya kita diumpamakan seperti hidup seperti rumput, tapi biarlah kita menjadi rumput yang berarti, rumput yang bisa benar-benar membuat orang di sekeliling kita senang, bahagia. Gitu aja Pak. Terima kasih Pak Hari Paat, selalu sehat bersama Ibu Ivon, Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih Pak Joni. Oke, terima kasih Bu Adeline. Tuhan berkati. Selanjutnya saya persilakan siapa ya sini? Ada Pak. Bantu doa anak saya Pak Joni. Ya. Bantu doa saya Gary kena COVID. Oh Gary ya. Oh. Ya. Kapan Bu? Baru aja? Kamis Pak. Oh iya. Oke nanti. Tapi dia sudah dia sudah isoman. Oh isoman ya sekarang. Ya dari hari Selasa. Sebenarnya hari Senin dia tes negatif. Terus hari Rabu dia masih sakit, terus dia tes lagi hari Kamis keluar bahwa dia COVID. Oke. Ya nanti kita bantu doa syafaatnya Bu ya. Puji Tuhannya
dia udah 1 minggu udah nggak di rumah, jadi kita nggak kena. Oh, ya. Di mana isomannya, Bu? Bu Messi? Dia di itu Pak, Pramuka. Jalan Pramuka. Apa Ya. itu, hotel atau apa? Hotel Pak. Hotel ya? Iya, soalnya dari kantornya tuh banyak Pak yang kena. Jadi dia waktu Senin itu dia udah tes negatif. Terus Selasa ini somat keluar. Iya. Dia puji Tuhan dia udah keluar duluan, baru hari Kamis ketahuan kalau dia COVID. Bantu dalam doa Pak. Iya, pasti Bu. Cepat sembuh Bu ya. Ya. Bilangin anak Gary ya, Tuhan berkati. Sidangnya Juli kemarin. Oke, selanjutnya saya persilakan Ibu Grace dah, Ibu Grace, silakan Ibu Grace. Ya, terima kasih Pak Joni. Ya, silakan Bu. Terima kasih Pak Pendeta Hari, Ibu Ivon. Terima kasih untuk firman. Iya, kalau buat saya yang penting sampai sekarang saya mengucap syukur masih ada semangat. Saya tahun ini Desember 70 tahun, Bu. Dan luar biasa ya. Saya bersyukur ya kalau dengar firman pada sore hari ini bahwa hidup ini seperti rumput. Lalu saya lihat hidup saya sebagian besar kayaknya mirip-mirip ke Pak Hari ya. Tadi saya orang Ambon tuh hidupnya senang, pesta. Gimana Ibu? Di sini ada Ibu Messi. Ya sebagian besar hidup kita tuh udah terbuang-buang. Jadi tadi saya dengar Ibu Ivon bilang Pak Hari, saya juga sama Bu. Kita hidup dulu itu di klub pulang pagi. Hari Minggu capek malah di rumah nggak ke gereja. Tapi kalau sekarang Tuhan pakai itu luar biasa. Saya Amin. Kesempatan masih Tuhan berikan. Itulah kasih yang tadi Bapak katakan, Pak Pendeta Hari katakan hidup dengan kasih. Dan Tuhan masih mengasihi saya, memberi saya kesempatan yang namanya hidup itu sementara. Saya boleh pergunakan itu sekarang. Terima kasih untuk firman-Nya Pak Pendeta Hari. Ingatkan saya supaya tetap semangat ya Pak. Amin. Kemarin itu pujian yang dinaikkan Ibu Adeline, kalau nggak salah. Hidup lagu lansia itu. Ya, yang lagu Manado itu kalau tidak salah. Ya, bahwa lansia. Bu? Jangan itu yang pelaut apa tuh? Oh, siapa bilang pelaut mata keranjang? Pelaut mata keranjang. Siapa bilang lansia? Itu dibilang siapa bilang lansia tidak berguna. Oh iya betul. Sembayang buat anak cucu. Jadi lansia bukan hiasan. Lansia tidak hidup dari meminta. Tapi lansia sekalipun hidup dalam umur bonus, kita tetap semangat mau melayani Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pak Pendeta Hari Pak. Kita dukung dalam doa ya. Anaknya pasti sembuh. Juga Ibu Messi semangat melayani Tuhan. Terus Ibu anaknya pasti Tuhan jamah, Tuhan jaga ya. Tantangan pasti ada, tapi kita percaya bahwa bersama Tuhan Yesus kita perkara yang besar. Terima kasih untuk firman-Nya Pak Pendeta Hari, juga Pak. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan. Puji Tuhan. Pak John, kasih. Baik, terima kasih Ibu Grace. Tuhan berkati untuk penyampaiannya. Selanjutnya saya persilakan ada Pak Anfal ya. Shalom Pak Anfal. Pak Anfal. Halo. Shalom. Mana Pak Anfal? Oke, kalau gitu saya persilakan sementara tunggu Pak Anfal. Pak Kimli, silakan Pak Kimli. Shalom Pak Kimli. Ya, shalom Pak Joni, Tuhan berkati Pak. Ya, silakan Pak Kimli. Wah, luar biasa nih ya kita family ministry ya. Tiap hari Tuhan berkati.
Amin. Kita semakin rasanya rindu ya sama Tuhan ya. Tiap hari kayaknya kita kalau nggak ketemu Tuhan sehari kayaknya gimana gitu ya. Begitulah kerinduan kita ya kepada Tuhan ya. Kita ingin ada satu perjumpaan secara pribadi dalam kehidupan kita. Saya kemarin hari Jumat di KUR POP, ada juga sih di YouTube-nya. Saya tiba-tiba sih disuruh sharing. Pas waktu disuruh sharing firman di KUR, akhirnya saya okein aja. Tapi saya nggak tahu deh gimana caranya itu saya bisa kasih sharing. Walaupun hanya sebentar ya, paling berapa menit, 15 atau 20 menit. Tapi ada satu sukacita sih, ada sukacita saya dan ada keberanian dalam kehidupan saya. Gitu ya. Saya kalau dengar, saya waktu kecil ada lagu ini ya. Ada keadaan manusia seperti rumput adanya. Rumput layu, kembang gugur, manusia pun demikian. Itu saya pernah nyanyiin itu di ruang kelas saya itu. Pakai gerakan, maka nilai kesenian saya tinggi 9. Di rapot. Waktu saya SD kelas 5, saya dapat nilai 9 itu satu-satunya. Guru saya orang Chinese itu, ya, orang Chinese juga itu. Namanya Nak Chunging, saya masih ingat tuh di Rauk Miri Cidodol situ ya, SD. Saya sekali-sekalinya tuh Pak Joni dapat nilai 9 tuh, ya, dikasih di kesenian ya. Itu luar biasa tuh 9. 9 satu-satunya saya dapat nilai. Iya itu. Karena nyanyi lagu itu ya tadi. Mungkin juga karena pas banget tuh lagunya sama hari ini bacaannya. Dia paginya ngajar di Tarakanita, itu, karena iya, siangnya ngajar di negeri, di tempat saya kan di negeri, gitu kan. Waduh, saya diangkat jadi ketua kelas segala lagi sama dia, karena koko saya juga murid dia gitu kan, dan dia juga tahu koko saya gitu. Dia, kamu adiknya Cak Kim Yong ya? Iya. Udah saya diangkat jadi wakil dulu, terus jadi ketua kelas. Tapi puji Tuhan ya, kita kalau dengar lagu itu emang betul ya, keadaan manusia seperti rumput. Bang Ayu, Bu. Tapi yang jadi masalah adalah keadaan kita memang ya harus bisa terus mekar ya, harus bisa terus bertumbuh ya seperti itu. Keberanian saya itu waktu di KUR itu juga saya merasakan itu ada seperti saya mulai mekar ya, mulai ada timbul kepercayaan diri dalam diri saya. Sejak saya kemarin mulai sharing itu, saya mulai ada sedikit keberanian, dan apalagi di KUR di tempat saya ini, saya juga ingin menyaksikan gitu ya, bagaimana Tuhan tuh baik gitu ya di KUR ini. Saya bisa setiap hari kita berdoa buat teman-teman yang sakit. Ya, setiap hari itu tim doa kita bergiliran ya 1,5 jam setiap hari. Saya sering ikut hanya mengiringin main gitar aja gitu. Ya kita bertiga, tugas bertiga, malam kita kumpul, doa tim bertiga, siang kita kumpul berlima, tamu kita undang 4-5 orang, 3-5 orang. Kita doain mereka. Itu hampir setiap hari ya. Itu ya puji Tuhan ya. Kita dikasih talenta seperti Pak Heri Patni yang luar biasa ya. Wah, hamba Tuhan yang benar-benar diurapi Tuhan bersama Ibu Ipon. Ya. Itu bisa main musik ya, bisa apa. Saya dulu pernah pelayanan di tunanetra Pak At. Oh iya. Sama Pak Cendri. Oh iya. Pak Cendri ya. Iya, saya lama sama Pak Cendri, saya waktu masih di Kodam. Iya. Waktu masih gabung dengan Pak Roy. Iya. Pak Roy, Ibu Susan. Saya situ
yang bagian apa belanja apa kan mereka pada bikin apa gitu ya, bikin keset bikin apa, saya belanja tuh barang-barangnya gitu kan, semuanya saya ngurusin mereka gitu ya, sampai akhirnya Pak Roy buka lagi di sini, saya sempat bantuin juga sebentar. Jadi sampai ada yang di sini di Taman Aries sini. Oh, Taman Aries. Ya. Saya yang enggak, kalau Taman Aries itu kan ada Pak Made di situ. Saya kenal. Ya. Jadi banyak orang yang itu tahu saya Pak Kimri gitu, karena saya dulu yang banyak ngurusin mereka gitu kan. Bantu-bantu mereka bawa ke puskesmas. Waktu ditangkap ada satu orang tuh ditangkap. Saya ngurusin tuh sama Pak Chandra berdua. Kita naik busway ke mana itu yang di daerah Jakarta Timur itu ya. Kita kenapa ditangkap, Pak? Biasa lah. Ya itu nggak boleh minta kan, ngemis gitu nggak boleh. Dijaring. Tunanetra, narkoba. Oh. Waduh. Ya dijaring, terus akhirnya kita bantu tolongin lepasin sama Pak Chandra berdua ya, kita bantu dia. Begitu lagi, aduh, saya bilang ampun deh, udah saya bantuin ke puskesmas, dia sakit ya, kita urusin, kita bantuin ke puskesmas. Tapi puji Tuhan ya, saya mengucap syukur kalau ngelihat Pak Heri Paat ini ya luar biasa ya. Saya juga ada teman di PDF di Persekutuan Doa, sama dia anak UI, lulusan Universitas Indonesia di Depok. Jadi dia waktu namanya Santoso, mungkin Pak Ripat kenal juga mungkin, masih muda tapi dia masih single. Ya. Namanya Santoso, dia pinter itu. Jadi dia semenjak masih kuliah dia udah kena itu matanya, tapi dia masih bisa selesai, bisa kuliah. Pak Santoso itu. Dia main musik, dia juga waktu saya jadi WL, dia yang suka main musik juga sama teman saya berdua itu Miguel. Jadi kita dulu pelayanan di PDFIC di apartemen Medit. Dia tuntun mamanya, papanya berdua. Sekarang mungkin udah tinggal di Surabaya kali ya, Santoso itu. Gitu. Waktu kemarin pandemi saya sempat ngeliat dia di YouTube. Dia itu sedang melayani di Neo Soho di Mandarin Service. Saya lihat, wah itu main keyboardnya Santoso itu, saya bilang gitu. Ya, dia juga pintar juga, dia anak UI itu, lulusan UI juga, dia pintar tuh. Tapi ya seperti Pak Hari Paat lah ya, luar biasa ya, bisa main keyboard, apa pujiannya, apa firman Tuhan juga ya, bagus sekali ya. Apa Wifon ya, gitu kan. Tuhan berkati Pak Hari Paat, Tuhan berkati Pak. Ya, Tuhan berkati. Ya Pak Joni, silakan. Terima kasih Pak Kemli, luar biasa pengalamannya ya. Ya. Yang dapat nilai 9 itu Pak Joni. Yang nggak akan dilupakan seumur hidup itu ya. Ya, Tuhan berkati Pak Kemli ya. Sampai saat ini Tuhan tetap pelihara walaupun namanya masalah selama kita hidup tetap selalu ada ya Pak ya, tapi Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat kita Pak untuk menghadapi. Pak Kimli keturunan Korea pesan ya? Juga tidak akan saya kenapa? Soalnya namanya Kim soalnya. Iya namanya doang Pak. Oh gitu. Iya, orang Korea pakai Kim biasanya. Iya, pakai Kim. Harganya ada keturunan Korea kayak. Enggak asli. Iya, oke, baik. Terima kasih Pak Kemi ya. Selanjutnya apa Pak Anfal sudah siap? Pak Anfal. Shalom. Pak Anfal lagi di mana ya? Salam, Pak. Ini dia. Ya, Pak Anfal. Tadi dengar khotbahnya enggak ya? Mendengar sedikit. Dengar ya? Dengar sedikit. Ya, tapi ada banyak kerjaan tadi. Banyak kerjaan. Ya, tema kita mengenai hidup bagai rumput yang disampaikan oleh Pak Hari Paat. Nah, kira-kira menurut Pak Anfal bagaimana? Apa benar
kita ini hidup seperti rumput, ya, seperti di 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25 itu Pak ayatnya. Iya. Silakan Pak Anpal, silakan. Iya. Tema yang dibuat oleh Pak Arifat, ya saya mengaminkan, memang benar Alkitabiah. Tapi cukup mengerikan buat saya. Buat orang yang benar-benar ingin mendalami, jadi sungguh mengerikan hidup kita, hidup manusia ya sebagai manusia. Apa yang mengerikan Pak? Yaitu seperti rumput, kemudian rumput hanya dalam sekejap berbunga sebagai kemuliaan, ya sebagai kemuliaan, kemudian lenyap, rumputnya kering dan lenyap, ya diterbang angin. Jadi hidup ini seperti apa? Ya ditambah lagi seperti Pak Pemingguan tadi, Pak Pendeta Pemingguan mengatakan juga hidup ini seperti uap, ya bagaikan uap saja. Gitu. Tambah mengerikan lagi. tapi itu hanya intermezzo saja buat saya, ya intermezzo. Karena kita memiliki iman, ya satu-satunya iman, yaitu kepada Yesus Kristus Tuhan, ya. Jadi apa yang disampaikan hambanya tadi tentunya suatu pelajaran untuk diingat, direnungkan. Lu jangan sombong lu, kan gitu intinya. Hidup lu seperti rumput begitu, ya. Tapi cukup menarik ya. Ketika Pak Arifat menyampaikan Efesus 5 ayat 2 ya. Iya. Ya. Jadi kalau mungkin saya bisa bacakan, saya ulang kembali ya. Untuk membaca ya. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum ya bagi Allah. Ya, itu. Di sini ada persembahan ya, dan korban ya. Jadi bukan sekedar persembahan tapi juga menjadi korban yang harum bagi Allah. Lalu kita lihat di dalam Efesus 5 ini ya, linknya ada di Keluaran ya. Keluaran 29 ayat 18 ya. Jadi saya bacakan saja ya. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum ya. Bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Jadi mantap sekali ya apa yang disampaikan namanya itu sudah tertulis ya linknya di Keluaran ya, sebagai persembahan yang harum ya. Dan yang menjadi pertanyaannya, apakah orang yang hidup di zaman Taurat mereka hanya melakukan korban berupa korban binatang, ya. Walaupun di situ domba jantan itu lambang daripada Yesus Kristus yang akan datang. Itu. Apakah hanya binatang, korban binatang saja mereka bisa diselamatkan? Kira-kira bagaimana Pak Arifat? Sebab memang sudah digenapi ya bagi kita yang kita tidak perlu mempersiapkan domba jantan untuk sebagai persembahan korban bakaran api-apian. Kita tidak lagi ya, karena kita sudah orang yang dikhususkan ya, orang yang dikhususkan, diberi anugerah ya, sehingga kita bisa menerima keselamatan itu lewat Yesus Kristus. Jadi pertanyaannya, di zaman itu kira-kira bagaimana ya orang itu? Mereka hanya melakukan hal-hal yang
rutinitas, dan setiap tahun mereka lakukan again and again, ya, terus sampai mati melakukan itu. Kira-kira bagaimana Pak Eripat? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita pelajari kitab Perjanjian Lama, ya, sepertinya kalau kita pelajari yang diselamatkan itu cuma beberapa, ya. Karena ya cuma seperti Elia, ya kan, diangkat hidup-hidup, Henok, ya kan, Musa yang menjadi misteri, ya, pengangkatannya, ya, karena mayatnya tidak ketemu, ya. Jadi boleh dikatakan ya mereka kalau secara hukum sekarang, hukum anugerah, ya mereka tidak diselamatkan. Iya. Ya, tidak diselamatkan. Karena nanti Yesus ada, baru keselamatan itu ada. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun kan yang mampu untuk melakukan seperti yang dihukum Taurat itu. Nggak ada satu orang yang mampu. Karena ya memang begitu ininya, ya. Kecuali orang-orang yang sudah dikhususkan, ya, seperti Abraham, bapak orang beriman kan. Nah, itu kan gambaran-gambaran sebenarnya daripada apa yang ada sekarang di Perjanjian Baru, yaitu tentang Yesus Kristus. Kita tahu juga Daud kan, di mana Yesus juga adalah keturunan dari Daud, ya, dari suku Yehuda. Jadi saya juga pikir ya karena mereka orang-orang yang dipakai, sekalipun Daud itu banyak kekurangannya, tetapi mereka adalah orang-orang yang seperti Daud, Musa, Abraham, orang-orang yang Tuhan pakai untuk menggenapi rencana Allah lewat mereka. Jadi begitu Pak. Jadi keselamatan yang sejati sebenarnya kalau menurut saya itu setelah ada di dalam zaman anugerah ini. Karena nggak ada seorang pun yang mampu melakukan peraturan-peraturan yang ada di hukum Taurat. Ya, buktinya orang Israel hari ini dia menyembah Tuhan, besok nggak lagi. Ganti raja, ya lain lagi. Ganti hakim-hakim, ganti lain lagi mereka punya. Kalau hakim-hakim yang ikut Tuhan, yang taat pada Tuhan, ya pasti juga rakyatnya seperti itu. Tetapi nanti setelah ganti lagi, ya lain lagi. Bahkan para raja yang hidup benar di hadapan Tuhan atau yang melakukan kehendak Tuhan. Tapi ada banyak juga orang ya, yang Israel itu melakukan kesalahan, menjauhkan Tuhan dari mereka, menyembah berhala. Apalagi kalau rajanya atau hakimnya, hakim-hakim itu waktu zaman hakim-hakim yang kehidupannya hanya menyembah Baal, ya, menyembah roh-roh kegelapan, ya, tentu ya, kita nggak bisa mengatakan mereka itu selamat. Dan kalau berpijak pada hukum Taurat, ya nggak ada yang selamat Pak, karena nggak ada orang pun mampu untuk melakukan semua peraturan itu. Gitu. Ya mungkin kalau orang-orang yang khusus, ya, seperti Abraham, ya, Daud, meskipun dia banyak kekurangannya, ya, Salomo, dan walaupun akhir dari kehidupan Salomo, ya kita tahu, ya dia pada akhirnya mengikuti Allah-Allahnya para istrinya itu. Iya. Jadi ya singkatnya, kalau orang hidup menurut hukum Taurat, ya nggak ada keselamatan kecuali ada di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Kristus datang ke dunia ini kan, karena Allah melihat kehidupan manusia yang sudah begitu
berdosa yang sudah begitu bejat, ya, sehingga Iya. tidak ada cara lain. Kristuslah yang Dia hadirkan buat kita semua untuk menyelamatkan kita. Gitu Pak. Iya. Jadi Yesus sebagai korban persembahan yang Iya. super harum. Iya. Iya. Sekali untuk selama-lamanya. Iya, memang kalau mengadakan persembahan itu kan memang harum, Pak. Ya, nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah jauh-jauh, Pak. Kalau di rumah kita dekat tukang sate kan, kalau waktu dia bakar sate kan, wah, harumnya bukan main itu, ya kan? Wah, enak benar rasanya. Wah, udah lama nih nggak makan sate. Itu bukan persembahan ya, itu orang bakar daging biasa aja untuk konsumsi manusia. Apalagi kalau persembahan bagi Tuhan, pasti ada. Tapi lemak-lemak yang terbakar itu memang memberikan aroma khusus, Pak, ya? Kira-kira. Iya. Iya. Jadi pada saat itu zaman itu hukumnya gitu. Iya. Kelihatan nikmat, tapi justru itu dilarang ya, karena tidak baik untuk tubuh, ya. Iya, tidak baik untuk tubuh. Iya. Baik, terima kasih Pak Eri. Iya, oke. Terima kasih Pak Joni. Baik, terima kasih Pak Anfal. Oke, siapa lagi yang belum ya? Pak Derikson, apa bisa memberikan? Nggak bisa kayaknya. Kali dia nggak dengar tadi. Iya. Belum bisa ya? Iya, berarti Pak Joni. Berarti sudah. Berarti udah semua ya? Iya. Oke. Iya deh. Iya. Baik, yang lain mungkin bisa mendengar. Saya sedikit aja memberikan. Waktu kita masih cukup panjang, jadi saya agak panjang boleh ya? Iya, boleh Pak, boleh Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Hari untuk firman-Nya. Memang seperti tadi sudah saya katakan, kehidupan apapun, bukan manusia aja ya. Hidup itu seperti rumput memang. Ada waktunya dia segar, ya, kelihatan hijau, menarik gitu ya. Apalagi sampai saat ini di lapangan sepak bola itu kalau nggak ada rumputnya nggak jadi main itu. Jadi rumputnya harus kelihatan baik, hijau ya. Tapi jangan lupa rumput juga ada waktunya untuk layu dan kering, seperti itu. Tapi mungkin rumput yang diumpamakan di sini adalah rumput yang ada di kebun ya. Nah, di kebun-kebun, biasanya kalau di kebun-kebun kan ada tulisan itu, dilarang menginjak rumput. Kalau di lapangan sepak bola malah diinjak-injak gitu. Tapi kalau di rumput di kebun-kebun yang dipelihara oleh orang, itu biasanya ada tulisan seperti itu gitu. Nah, jadi memang betul kita itu hidup seperti rumput, artinya sementara. Ya, tadi Pak Hari juga sudah menyampaikan, hidup kita hanya sementara. Makanya ada lagunya itu ya, hidup ini adalah kesempatan. Nah, justru pada waktu kesempatan yang ada inilah kita gunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan seperti yang dikatakan di Efesus 5 ayat 2 ya. Ini dulu lah. Kalau gitu seperti apa tadi Pak Anfal juga sudah bilang di Efesus 5 ayat 2. Hiduplah dalam kasih. Sebab Kristus Yesus juga mengasihi kita. Kita serahkan diri kita seutuhnya sebagai persembahan yang hidup, ya, dan korban yang harum bagi Allah. Jadi marilah kita gunakan hidup kita ini dengan penuh kasih ya, karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita, dan kita juga mau mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Nah, itu yang dimaksud di Efesus 5 ayat 2. Kemudian kita juga jangan seperti orang bebal. Ya. Jadilah orang yang arif. Dikatakan di Efesus 5 ayat 15 tadi kan. Kemudian yang terakhir adalah
gunakanlah waktu yang ada karena hari-hari adalah jahat. Ya, kita lihat saat ini sepertinya memang hari-hari semakin jahat ya. Sepertinya nyawa manusia itu sudah tidak dihargai lagi saat ini. Dengan adanya kasus kemarin yang sekarang lagi viral ya, mengenai menembak polisi dengan polisi, ternyata itu bohong ya. Tidak ada tembak menembak, yang ada pembunuhan. Yang sangat menyedihkan sekali, pembunuhnya maupun yang dibunuh sama-sama orang Kristen. Nah, kalau begitu di mana kasih yang mereka dapatkan selama ini dari apa yang sudah mereka pelajari selama ini di dalam Alkitab, bahwa kita hidup dalam hukum kasih. Kenapa kasih itu tidak ada lagi saat ini? Nah, inilah yang sangat memprihatinkan ya buat kita semua. Oke, saya akan membacakan satu artikel lagi bahwa yang dari seorang hamba Tuhan yang mengatakan semua yang hidup seperti rumput. Ya. Di 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25 dikatakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kita semua. Saudara-saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa semua yang hidup adalah seperti rumput. Artinya, hidup di dunia ini tidak akan bertahan lama. Bahkan dapat dikatakan hidup di dunia ini begitu singkat. Amin. Kalau kita sekarang mengerti bahwa hidup di dunia ini begitu singkat, maka seharusnya sekarang ini kita mulai memikirkan dengan serius ya, masa depan kehidupan kita yang sesungguhnya yaitu hidup di balik kematian atau hidup kekal. Nah, ini kita harus jangan memikirkan oh ya hidup cuma sementara, ya udah kalau udah mati ya sudah. Apa kita tidak memikirkan kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan untuk kita. Nah, di balik kematian nanti kita akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, di mana kehidupan itu tidak lagi seperti bunga rumput yang hanya dapat bertahan sementara, tetapi kemudian yang akan kita jalani adalah di balik kematian. Di balik kematian ya. Kemudian persoalannya adalah di balik kematian nanti setiap kita akan menerima bagian daripada apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Jika kita membaca firman Tuhan dengan teliti, maka dikatakan di dalam Daniel 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, itu neraka ya. Keadaan inilah yang harus kita persoalkan dengan serius saat ini. Sebab untuk apa kita hidup di dunia ini menikmati segala kesenangan, ya, dunia yang memuliakannya hanya seperti bunga rumput. Tetapi setelah berada di balik kematian, bagian yang akan kita terima adalah kehinaan dan kengerian yang kekal. Kalau firman Tuhan sudah menggambarkan akan hal ini sebagai sebuah kengerian yang kekal itu, seperti tadi Pak Anfal bilang ya, kengerian ya, itulah artinya penderitaan yang akan dialami sakitnya tak tertahankan. Nah, bayangin ya, sakitnya tak tertahankan. Mau teriak-teriak seperti apapun, tidak ada orang yang mau menolong. Ya, tidak ada lagi pengampunan. Itulah kenapa kita harus mempersiapkan diri dengan benar dan hidup dalam kekudusan Allah, supaya kita bisa beroleh hidup kekal. Kalau saat ini sebagai orang percaya kita tidak mempersiapkan diri kita untuk hidup di balik kematian itu,
Artinya kita tidak mencintai hidup kekal. Orang yang tidak mencintai hidup kekal akan terlihat dari cara hidupnya setiap hari, di mana ia lebih memilih untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, penuh dengan hawa nafsu diri. Orang yang tidak mencintai hidup kekal adalah orang-orang yang tidak menghargai kasih karunia Tuhan yang telah memberikan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, itulah seperti kemarin juga saya katakan bahwa anugerah keselamatan itu sudah disediakan Tuhan bagi kita orang percaya. Tapi apakah kita mau mempertahankannya atau kita akan melepaskannya? Silakan pilih sendiri. Ada begitu banyak orang yang berpikir bahwa dengan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus berarti mereka secara otomatis telah selamat. Meskipun saat ini dia masih tetap hidup dalam dosa. Apa bisa orang masih hidup dalam dosa memperoleh keselamatan? Itu pertanyaannya. Pola pikir seperti ini adalah pola pikir yang konyol. Kita harus sadar bahwa setelah menerima keselamatan, maka kita hidup dalam kekudusan Allah. Ingatlah bahwa kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Karena dosa. Bagaimana mungkin setelah ditebus dari dosa, kita masih mau terus hidup di dalam dosa? Ingatlah firman Tuhan, katakan, kita harus hidup kudus, sebab Allah itu kudus. Amin. Mungkin itu sedikit dari tambahan dari saya untuk renungan kita. Bisa menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, Shalom Pak Hari Paat. Terima kasih untuk firman-Nya. Tuhan memberkati Pak Hari dan Ibu dalam pelayanan ya. Dan kita juga tetap mendoakan supaya Yafet segera dijamah Tuhan, diganti dengan ginjal yang baru ya, sehingga boleh hidup lebih bermakna lagi. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati. Pak Heri, Pak, itu Yafet itu nama anak ketiga dari Nuh, Pak ya, diambil. Iya. Soalnya ada Sem, Ham, dan Yafet. Ya. Kalau dari Yafet ini keturunannya kira-kira bangsa mana ya kira-kira, Pak? Eropa ya. Iya. Kalau Ham tuh itu orang apa? Mesir. Iya, yang budak-budak kita. Mesir, Firaun ya. Ham ya. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Hari sebelum saya Enggak, saya suruh Yafet datang ngomong kamu 1-2 kata, tapi dia Oh. belum ini ya, belum siap ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Hari. Iya, terima kasih Pak Joni. Ya, saya kembalikan kepada Pak Mingguan kalau nggak ada lagi yang lain. Ya, terima kasih Pak Joni Bandar yang sudah membantu bincang-bincang. Terima kasih juga untuk hambanya ya, Pendeta Hari Paat bersama Ibu Ipon ya. Ya, Pak. Tuhan Yesus memberkati ya. Keluarga juga anak cucu semuanya diberkati. Kita akan tutup dengan doa. Ada yang mau request doa? Hadiah itu kiriman, Pak. Kiriman waktu kuis ya. Pertemuan FM. Apa dapat hadiah tuh ya? Jadi pendetanya yang bisa